Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia kita mengalami badai tropis yang biasanya terjadi di sekitar Australia. Kali ini pertama kalinya terjadi di Indonesia dan khususnya di NTT. Tanggal 4 dan 5 April 2021 merupakan hari dengan cerita kelam di tanah Flobamora. Sebuah sejarah pahit akan terkenang melalui cerita para penutur dari masa ini. Siklon tropis Seroja dalam sejarah belum pernah terjadi di tanah air, dan ini pertama kali tercatat di Indonesia sebagai yang pertama yang melanda Flobamora pada tahun 2021. Tak terkecuali Saburai Jua, terkhususnya tempat di mana saya berpijak. Bumi Raijua mengalami dampak yang sangat besar pasca siklon tropis Seroja ini. Kerugian dalam berbagai bidang merupakan penderitaan yang masif dialami oleh tiap-tiap orang, mulai dari kerugian materi hingga berdampak pada psikis dan mental. Walau ujian diperkenankan, jiwa juang dengan kemampuan beradaptasi adalah keunggulan kita manusia yang spesial sejak awal penciptaan, sebagai pembeda dari antara segala makhluk. Betapa hunian menjadi puing-puing kehancuran, namun nurani dan logika harus tetap searah untuk bangkit, merangkak, berjalan hingga berlari menggapai suatu tujuan. Jika mengingat apa yang terjadi pada malam tanggal 5 April 2021, maka setiap orang akan setuju bahwa itu merupakan malam yang sangat mencekam. Dengan kecepatan angin mencapai 90 knot, berarti bukan main dampak yang akan terjadi. Berbicara tentang kejadian ini tak terlepas dari trauma yang dialami oleh semua orang yang terdampak. Seperti halnya saat angin kencang saja, itu sudah membuat kita mengingat momen-momen pada saat di mana terjadi badai Seroja. Selamat pagi saudara-saudari. Sekarang kami di Kabupaten Saburai Jua, Kecamatan Rajua, Desa Belu. Dan sekarang kami di Dusun 2, Desa Belu. Dan seperti yang kita saksikan bersama, inilah rumah kami yang terjadi. Tadi malam kena timpa angin kencang, hujan lebat. Diperkirakan mulai pukul 7.30 sampai jam 2 malam. Dan tadi malam kami sudah bisa tidur di rumah dan kami lari dari rumah kami ini dengan istri anak, dengan mama mereka menuju rumah tetangga kami yang di bagian atas, dan rumahnya mereka yang ada tidak rusak, yang baik, untuk kami berlindung sampai pagi. Dan hingga per pagi hari ini kami sudah kembali ke rumah kami, dan inilah yang terjadi mama. Semua saya sudah kebanyakan yang terangkat di tiup angin. Dan juga semua tetangga-tetangga kami, rumah semua khususnya di dusun kami sini semua pada rusak. Diperkirakan ada 2 atau 3 rumah yang baik yang tidak rusak. Dan oleh karena itu di rumah-rumah yang baik itu di tempat kami berlindung untuk tadi malam itu hingga sampai pagi ini. Dan mudah-mudahan angin ini tidak berlanjut lagi, cukuplah sampai sini supaya kami bisa memperbaiki rumah-rumah kami yang sudah rusak ini. Berikut merupakan video-video yang telah saya rekam pada tahun kemarin yang berkaitan dengan siklon Seroja di sekitar kampung saya di Pulau Raijua. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini merupakan tanggal 6 April 2021 yang dimana pagi hari setelah terjadinya badai di Pulau Raijua yang telah meluluhlantakkan beberapa bangunan dan pertanian di Saburai Jua. Jadi ini bisa teman-teman lihat di sekeliling saya, banyak kacang yang sudah rebah ke tanah semua karena angin tersebut. Kemudian ada beberapa rumah yang hancur, itu bisa teman-teman lihat di belakang sana ada. Kemudian ini rumah yang berdekatan dengan rumah saya yang di sebelah sini juga ada yang hancur.
kemudian itu rumah saya juga banyak yang bolong-bolongnya, itu boleh dibilang juga itu hancur. Banyak sekali rumah-rumah, baik rumah yang baru maupun yang lama itu hancur semua oleh angin ini. Banyak pohon yang berjatuhan yang tidak kuat menahan angin yang tadi malam begitu kencang. Itu anginnya itu berkisar dari jam 7 malam hingga jam 11 atau jam 12 malam itu baru dia sedikit reda. Kemudian itu masih dilanjutkan hingga pagi itu, tetapi yang sampai paginya itu tidak terlalu kencang lagi, yang mulai dari jam 1 atau jam 12 itu. Jadi ini merupakan kantor desa Belo yang sudah mengalami kerusakan karena angin yang semalam juga. Ini bisa teman-teman lihat di belakang ini cukup parah. Jadi sudah lubang-lubang, jadi air hujannya juga masuk di dalam. Jadi beberapa area terblokade, jadi kita mengambil jalan pintas di sebelah, dan ada rumah yang mengalami kerusakan juga di sebelah. Yuk teman-teman, ini jadi bisa dilihat ini jalan as ini terblokade di sini oleh pohon-pohon yang berjatuhan di jalannya itu. Jadi kita mengambil jalan pintas tadi di belakang. Jadi kita upayakan ada jalan yang kita bisa lewati supaya kita bisa mengakses daerah-daerah lain atau wilayah-wilayah lain. Jadi ini banyak rumah-rumah yang seperti ini teman-teman. Ini atapnya itu jebol, bahkan ada tembok-temboknya itu juga yang jatuh semua atau rubuh. Yuk, jadi teman-teman, ini salah satu rumah yang berdekatan dengan gereja Peniel Bogi, dan ini teman-teman bisa lihat ini kap batunya pun bahkan terlepas. Ini boleh dibilang ini rata juga bagian atasnya, tinggal temboknya saja yang berdiri masih kokoh. Dan atapnya itu di bawah sampai ke bagian timur sana, dan banyak sekali kerusakan dan kerugian juga ya cukup besar. Dan ini bisa teman-teman lihat, ini banyak seng-sengnya yang berjatuhan di sini. Jadi saya berada di depan dari gereja Bethel Indonesia Patmos Belo, dan ini bisa teman-teman lihat di belakang saya. Nah, ini di belakang ini gereja Patmos Belo yang sudah ambruk, atap-atapnya itu sudah hilang. Gereja barunya pun ini nampaknya jebol dan mengalami kerusakan juga.
merupakan H+2 setelah badai di Sabu, di Raijua khususnya, dan banyak tiang-tiang listrik yang menghalangi jalan dan pepohonan juga tadi yang menghalangi jalan menuju ke bawah melalui jalan tengah atau jalan as. Jadi kita cukup lumayan lama di perjalanan karena melewati setiap rintangan kita harus membelok sedikit untuk kita jalan lebih baik. Ini merupakan lokasi dari tower Telkomsel yang di Raijua bawah dan sudah jatuh. Dengan keadaan seperti ini membuat kita yang pencari internet itu untuk bisa mengakses informasi ataupun memberikan informasi, kita harus datang sampai di perbukitan seperti ini, di tempat ketinggian yang biasanya terjangkau dengan jaringan Telkomsel dari Mesara, dari Sabu. Jadi kita jauh-jauh sampai ke sini. Hanya kemarin saya coba hanya bisa jaringan seluler untuk telepon SMS-nya saja. Kalau untuk jaringan internetnya itu sama sekali tidak bisa diakses. Saya kurang tahu lagi kalau di Raijua bawah apakah bisa diakses jaringan internetnya atau tidak. Dan listriknya pun sudah dimatikan karena mengingat kondisi yang seperti ini, banyak kabel-kabel yang berjatuhan ke tanah yang terurai. Kemudian kita hanya bisa menggunakan listrik dari tenaga surya atau panel. Sekarang saya berada di Pelabuhan Namo di Lede Unu Raijua, dan ini dapat teman-teman lihat di belakang ada perahunya Bapak Maboro yang terdampar di sini oleh badai yang baru-baru, dan beberapa perahu juga ada yang terdampar di bagian barat tadi, ada yang di bagian timur. Banyak sekali perahu yang rusak dan semua yang beroperasi ke Seba itu rusak, termasuk yang di belakang ini. Pasca terjadinya siklon tropis Seroja, banyak hal-hal yang terdampak, baik secara langsung dan tidak langsung berdampak pada pola hidup masyarakat di pulau terpencil ini. Akses jalan menjadi banyak rintangan karena pohon yang membentang. Listrik mengalami kerusakan berat sehingga pemanfaatan lampu dari listrik bertenaga surya dimaksimalkan. Jaringan komunikasi seperti tower mengalami kerusakan, sehingga informasi dari luar atau informasi dari Raijua keluar mengalami kendala. Apalagi masih sulitnya transportasi atau akses keluar pulau yang belum beroperasi dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, menjadi masalah dengan ketersediaan pangan, papan dan sandang yang memadai untuk keberlangsungan hidup di Pulau Raijua. Walau demikian, adaptasi adalah obat dalam menunggu gerakan sebuah perubahan pasca keterpurukan ini. Hari demi hari, bulan demi bulan, perlahan-lahan semuanya beranjak menjadi lebih baik. Perhatian kian baik untuk kemajuan salah satu pulau terluar ini. Bantuan pemerintah, komunitas atau pribadi yang tergerak membantu telah banyak kami terima. Rasa kemanusiaan seperti ini tak bisa dibalaskan dengan bentuk apapun. Hanya doa dan terima kasih yang dihanturkan untuk jasa-jasa baiknya.
April 2022, Raijua telah baik-baik saja. Jikalau bukan karena penyertaan Tuhan, kita mungkin tidak bisa bercerita seperti hari ini. I'm just sitting here. Adapun makna yang dapat dipetik dari peristiwa setahun silam adalah bersyukur untuk apapun yang terjadi. Tuhan telah mengatur gelap dan terangnya rahasia kehidupan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Karena dari sanalah kita belajar untuk beradaptasi dalam posisi melihat dengan terang atau hanya menerka-nerka dalam gempitanya kehidupan. It's so beautiful. You and me, we meant to be. Demikian untuk cerita hari ini. Sejauh ini video yang dapat ditampilkan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan yang terlihat dalam video ini. Saya Andra Nusrah. Salam.